Oke, Mah. Sekarang ini kan ada apa ya, gebrakan Kang Deddy Mulyadi tentang anak-anak yang nakal dimasukkan ke barak nih. Menurut pendapat Mama gimana nih? Menurut ibu-ibu? Ini mah berdasarkan ini aja ya, kacamata seorang guru Ya. yang sering menangani Heeh. anak-anak bermasalah di sekolah. Di sekolah itu banyak anak-anak yang tidak terawasi dan tidak terbimbing oleh orang tua karena dia mah tinggalnya sama nenek. Kemudian malah kadang-kadang yang kondisi tempat rumahnya itu hanya hanya satu kamar Kecil lah gitu ya. untuk semua orang. Jadi cenderung orang rumah itu lebih senang kalau anaknya tuh nggak ada. Jadi kalau di luar gitu, tidur Iya, di luar jadi maksudnya. tidur di luar, kadang-kadang tidur di rumahnya. Jadi secara proses pendidikan, dia mah di rumah kayaknya tuh nggak dapet. Nggak nyaman juga lagi ya. Nggak nyaman. Jadi dia akhirnya lebih senang di luar rumah. Nah, untuk anak-anak yang kayak begitu mah cocok kayaknya. Iya. Untuk Kalau sudah untuk di tempatnya di barak kayak gitu. Jadi supaya ada istilahnya mah shock terapi ya. Meskipun tidak semua anak-anak bermasalah harus ditempatkan atau harus dibina secara lebih disiplin gitu. Nah, karena banyak juga yang lebih yang lebih istilahnya prihatin. Ada juga anak yang ya anak-anak yang biasa-biasa tapi dia prihatin, dia juga turut gitu ya, turut sama orang tuanya. Nah, sekarang juga ada timbul permasalahan juga nih, ada dari KPAI, ada dari dosen yang menganggap bahwa anak dimasukkan ke barak ini istilahnya itu ya tidak sesuai lah gitu katanya. Menurut Mama gimana? Yang jelas mah penanganan anak itu kan harusnya mah ada SOP, standar operasionalnya. Tidak tiba-tiba ada anak yang misalkan pelanggarannya hanya biasa-biasa saja, tidak langsung ke barak kan. Jadi ada yang penanganannya memang cukup dibimbing oleh guru BK, panggil orang tua. Tetapi untuk anak yang sudah berkali-kali misalkan, itu SOP sampai ke tingkat yang lebih tinggi itu harusnya ya termasuk ke barak itu. Ya karena kan kalau di sekolah mah kan ada beberapa SOP yang pelanggarannya tuh ada yang hanya pelanggaran biasa, kemudian yang arahnya itu sudah ke arah yang melanggar peraturan. Peraturannya tuh melanggar hukum lah ya. Seperti sudah mulai nyuri kayak gitu. Itu pun terus yang tawuran. Nah, kalau yang tawuran itu biasanya di sekolah itu istilahnya kita kerjasama dengan pesantren. Nah, jadi berarti di sekolah juga sudah ada ya, sudah ada kegiatannya, istilahnya itu mendidik anak yang dititipkan ke pesantren gitu. Jadi kalau yang sudah memang ditegur sekali, 2 kali sampai bikin surat perjanjian beberapa kali masih juga mengulang, berarti kan karena biasanya ini anak-anak yang terpengaruh oleh lingkungan luar. Misalkan anak di WA oleh temannya, diadu sparring dengan sekolah lain oleh kakak kelasnya misalkan. Untuk yang seperti itu kan kecenderungan mereka lebih takut sama kakak kelasnya dibandingin sama guru. Iya. Jadi sesudah ditindak beberapa kali juga tetap aja masih mengulang lagi dengan alasan dia kadang-kadang suka dipukulin kan sama. Berarti kalau gitu, kalau anak yang sudah mengulang-ulang gitu ya cocok lah kalau dimasukkan ke barak gitu kan. Iya, cocoknya mah dengan yang kakak kelasnya juga sekalian. Jadi intinya itu untuk energinya itu supaya tersalurkan gitu. Intinya kan gitu ya. Kalau misalkan sekarang dia
energinya dikuras dengan olahraga, Iya, dengan baris berbaris gitu kan. iya, Artinya dia itu tersalurkan gitu kan. iya. Salah satunya itu mungkin Iya. ya. Ada yang hanya dengan dimasukkan ke pesantren juga sudah jera Jerak. karena dia dipisahkan sama orang tuanya gitu. Dia disiplin untuk sholat subuh berjamaah, ngaji, sholat malam, itu aja dia udah kapok kadang-kadang. Iya, iya, iya. Ya kan intinya mah kita juga orang tua harus tega juga gitu ya. Soalnya Ya, kan untuk kebaikan. kebaikan anak didik kita gitu. Dan itu pun kan nggak langsung serta merta di ultimatum oleh sekolah harus wajib masuk ke pesantren gitu. Enggak, Iya, dipanggil iya. dulu orang tuanya, bersedia nggak? Gimana kalau misalkan anak sementara ini karena sekolah juga istilah nama sudah kehabisan akal untuk mendidiknya gitu. Iya, iya. Tidak mungkin dengan cara kekerasan dan lain sebagainya. Minimal mah dengan ustadz yang diajar ngaji, kemudian dengan banyak berdoa, mudah-mudahan lebih lebih apa ya, lebih tergerak hatinya untuk jadi lebih sadar bahwa hidup dia itu masih banyak yang lebih bermanfaat dilakukan dibandingkan dengan tawuran, kemudian dengan coba-coba Narkoba. obat-obatan Nah, misalkan. karena memang kan di kita itu se-Jawa Barat kan sekolah banyak sekali kan, dan anak-anak yang tawuran itu hampir setiap hari kelihatan gitu ya di Ya. jalan itu ada. Nah, mungkin nggak ini dari apa ya pelaksanaan yang sekarang percobaan yang dari Purwakarta itu ya, dan dari Bandung juga udah mempersiapkan diri, Cianjur Ya. sudah mempersiapkan diri juga gitu. Nah ini ada efek jerah nggak ke anak-anak yang lain gitu? Ada merasa takut atau gimana gitu? Mudah-mudahan mah karena di sekolah juga dimasukkan pesantren aja. Efeknya tuh ada gitu. Ada ya. Sekarang tingkat tawuran di sekolah itu cenderung menurun. Oh, Jadi, dengan adanya dengan treatment ada seperti itu. treatment seperti itu juga. Itu sudah ada bedanya, apalagi kalau ditempa Secara khusus orang-orang, gitu ya. secara khusus. Di situ juga kan tidak mungkin hanya sekedar sok terapi aja kan, mereka juga masih tetap belajar. Nah, sekarang gimana dengan adanya pendapat dari KPAI bahwa itu tidak, istilahnya kurang bagus lah dan lain sebagainya, pendapatnya banyak. Bahkan ada dari Profesor Karim juga mengatakan bahwa ini bukan urusan gubernur. Nah, kalau gitu gimana nih? Ya nggak bisa gitu, atau ada pendidikan mah tanggung jawab semua. Karena kalau di luar negeri, setahu pernah kan di Australia kan, pernah di Australia ya. Di Australia itu nggak ada anak sekolah berkeliaran pada saat jam-jam sekolah. Oh, betul. Itu kan berarti ada peran pemerintah juga memfasilitasi gimana caranya supaya anak pada jam-jam sekolah itu tidak ada yang berkeliaran di pasar, di mall. Gitu. Apalagi kita mah jumlah penduduknya sangat banyak. Jadi butuh kerjasama dari semua pihak, bukan hanya peran guru, bukan hanya tanggung jawab departemen sosial atau departemen pendidikan. Jadi, ya semua stakeholder harus maju gitu. Intinya justru ada apa ya? Ada keinginan, ada konsep dari pimpinan utama. Ya itu kan. Ya, itu. Kalau di luar negeri mah sampai ada untuk membudayakan membaca juga ada tantangan dari Perdana Menteri gitu kalau di Australia. Kalau ini kan intinya gubernur sudah mempunyai, justru ini yang harus didukung gitu. Bagus. Bagusnya mah anak-anak lagi tuh ditantang lagi untuk apa lagi gitu, tantangan dari gubernur teh buat anak-anak yang juga bukan hanya mengurusi yang bermasalah istilahnya, jadi tidak hanya yang berprestasi. Jadi tidak hanya yang bermasalah, tetapi juga yang berprestasi juga ada tantangannya, ada rewardnya. Jadi mudah-mudahan lah kedepannya lebih baik gitu kalau semua ikut terlibat, bukan hanya tanggung jawab guru. Dan kalau di sekolah misalkan dikerasin sedikit sama gurunya, orang tuanya nggak terima. Iya, karena kan sekarang ini guru itu sebenarnya sudah sedikit dikerdilkan sama kemanusiaan itu kan. Sedikit-sedikit tidak boleh. Jadi ari guru mah harus sabar gitu. Sedangkan kalau orang tua istilahnya mencak-mencak ke sekolah boleh mengkritik.
Kalau guru harus sabar. Harus sabar we, kajian budak banget masa kumaha ge. Kudu narimakeun we, kudu dineng-neneng deh we, budak teh bagernya. Da guru juga manusia yang kadang-kadang punya apa? Ada keterbatasan juga ya. Pada saat tingkat lelahnya tinggi dengan apalagi dituntut di kelas jumlahnya banyak, jumlah siswanya lebih banyak, itu kan beban guru juga lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Banyak. Coba kalau misalkan orang tua sadar gitu, satu kelas itu sudah aja sesuai ini permen. Iya, 32 udah gitu. Sudah selesai. Gitu. Kalau lebih dari itu orang tua yang harusnya protes. Gitu. Iya, harusnya gitu. Kalau sayang sama guru mah. Tapi sekarang mah enggak kan, sebaliknya. Mau 50 juga orang tua mah cuek aja. Jadi tidak berpikir bahwa beban guru juga akan lebih tinggi gitu. Betul. Akan lebih capek. Jadi itu juga kan perlu kemanusiaan juga gitu ke guru. Iya. Jadi tahu beban guru tuh segitu. Bahkan guru itu dituntut guru kan gini, ada cerita nih dari guru itu, katanya kalau sudah ada tawuran mau jam berapa saja dipanggil oleh dipanggil, ini. Harus ke guru itu harus datang juga. Harus datang. Wah, mau nggak mau anak itu akan ditanya, bukan nama orang tuanya dulu. Tapi akan ditanya kamu sekolahnya di mana. Gitu. Jadi pada saat itu biasanya di polsek-polsek itu kan sudah pegang nomor-nomor HP dari kesiswaan di tiap sekolah. Jadi pada saat kamu sekolahnya di mana, di SMPA, SMPB, itu langsung biasanya polisinya akan menghubungi kesiswaan sekolah tersebut. Jadi baru ke orang tua. Jadi mau tidak mau, itu memang nggak akan ngeluh, itu memang sudah tanggung jawab kita sama-sama. Tetapi juga kalau misalkan ada tambahan tenaga, kenapa enggak? Jangan berpikir bahwa ini mah bukan ranahnya gitu. Tidak ada hal seperti itu dalam mendidik anak. Jadi intinya semua. Iya. Karena yang disebut dengan orang tua itu kan tidak hanya orang tua di rumah kan, betul. Aparat juga orang tuanya. Iya. Terus kan pada saat ada tawuran juga kan polisi terlibat biasanya, betul. Dan lain sebagainya, turut membantu lah. Tukang ojek juga sama, gitu. Guru ngejar, tukang ojek sama, gitu. Siapapun lah yang merasa peduli. Kalau misalkan tukang ojek di jalan merasa tidak peduli, meren diantep we. Iya. Tidak akan diantarkan ke misalkan ke sekolah. Ada kasus misalkan pencurian ke supermarket. Kan kalau tidak akan nyari orang tuanya dulu, itu pasti akan nanya. Pasti sekolahnya. Siapapun. Jadi termasuk ada yang dipukul di jalan, itu tukang ojek, nanti itu nganterin ke sekolah, termasuk tukang angkot. Justru ini kalau kita lihat ini justru pimpinan daerah baru pertama kali kan yang punya konsep ini, dan sekarang disambut oleh Purwakarta, nanti oleh Cianjur, Bupati Cianjur udah ngomong nih, udah siapin gitu. Minimal mah belum dilaksanakan pun anak itu sudah mulai hati-hati gitu ya. Benar. Jadi ya miris sekali kalau dibandingkan kalau di Australia tidak ada anak berkeliaran gitu ya. Anak di jam sekolah tuh nggak ada. Kalau di Indonesia banyak sekali. Jadi, kalau tingkat kepeduliannya tinggi, ada anak berseragam di luar jam sekolah, itu siapapun kalau mau peduli mah kan harusnya harus minimalnya negur gitu kan. Diajak, ayo kita ke sekolah gitu. Kamu sekolahnya di mana? Betul nggak? Memang ada jam kosong misalkan gurunya rapat dan lain sebagainya. Dan sekolah biasanya nggak mungkin sih misalkan ada rapat dan lain sebagainya tidak memberitahukan ke orang tua. Iya. Tapi kan justru orang tuanya sendiri juga kurang perhatiannya gitu. Jangankan untuk itu dipanggil ke sekolah pun tidak datang. Ya, kadang-kadang kalau terlalu sering dipanggil itu biasanya naon deui budak teh cuma dipanggil, padahal mah mungkin saja bukan hanya tentang itu. Iya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat masyarakat banyak ya. Ya, dan pendidikan mah tanggung jawab kita semua. Jadi tidak ada istilah ini mah ranahnya siapa. Oke, sahabat Kang Obing, terima kasih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada yang lain agar masyarakat tahu ini bagaimana kondisi sebenarnya yang ada di sekolah.